Ada orang yang ketika dikasih tugas bikin video iklan, semangat banget dia. Langsung tuh ide-ide brilian bermunculan di kepala dia. Tapi ketika ide itu dieksekusi, seringkali hasilnya nggak sesuai harapan. Selamat datang di konten kali ini bersama gua Naki, dan kali ini gua akan berbagi tips cara membuat tugas video iklan untuk kalian yang anak sekolah. Nah, yang pertama adalah sebelum nulis konsep iklan, lu harus pertimbangin dulu nih. Lu mau bikin iklan yang pakai modal, alias lu harus ngeluarin duit, atau bikin iklan yang gak perlu ngeluarin duit. Kenapa? Karena kalau lu tahu lu nggak mau ngeluarin modal nih misalnya, nah maka jangan bikin konsep yang perlu ada barang-barang atau alat-alat atau hal-hal yang lu nggak punya, otomatis lu harus beli. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu. Yang kedua adalah pertimbangin kemampuan teknis. Semisal lu pengen bikin tugas iklan yang pakai konsep ala-ala CGI, nah itu lu harus pertimbangin dulu, lu bisa apa enggak bikin yang kayak gitu. Kalau bisa jalanin, tapi kalau enggak ya tunda dulu dah, bikin dulu yang emang sesuai sama kemampuan lu. Sebenarnya tugas iklan tuh bisa keren gitu tanpa lu pakai konsep-konsep yang ribet. Yang ketiga, kan sekarang banyak ya contoh-contoh tugas iklan yang adegannya tuh lucu-lucu, konyol-konyol, terus juga ya pokoknya gitulah nyeleneh. Nah, lu harus pertimbangin dulu, lu sama temen lu kira-kira mau nggak beradegan kayak gitu. Semisal lu mikirnya itu mah urusan belakangan, gampang itu mah, yang penting nulis dulu. Akhirnya lu tulis tuh adegan yang nyeleneh-nyeleneh. Nah, pas konsepnya udah jadi, lu cari yang meranin, nggak taunya temen lu pada nggak ada yang mau. Akhirnya lu harus rombak konsep. Yang keempat adalah lu harus pertimbangin soal ketersediaan alat. Semisal lu pengen bikin adegan-adegan yang perlu disorot pakai drone, nah lu harus pertimbangin dulu, lu punya nggak drone. Nah, kalau punya sih nggak masalah. Nah, cuman kalau nggak punya tuh, masa lu mesti terbang, nggak cuma drone doang, alat apapun itu. Kalau lu nggak punya, maka jangan bikin konsep-konsep yang harus pakai alat kayak gitu ya. Yang kelima, ketika lu nulis konsep tugas iklan, lu harus bisa perkirain kira-kira ini jadinya bakal berapa detik. Nah, biasanya kalau baru-baru awal bikin tugas iklan suka kelewatan tuh, artinya lu kurang peka sama durasi. Semisal yang tadinya lu mau bikin cuman 30 detik, nggak taunya dengan konsep yang lu punya sekarang malah jadi 2 menit, 3 menit, 5 menit. Meskipun ada sebenarnya iklan-iklan yang bahkan lebih panjang dari itu. Cuman kalau referensi lu adalah iklan-iklan yang di TV yang cuman 30 detik gitu atau 1 menit, nah itu lu bikin konsepnya jangan panjang-panjang. Yang keenam, nah yang namanya tugas iklan itu kan dikasih waktu tuh, kan nggak cuma nulis konsep doang, lu juga harus syuting dan harus ngedit. Jadi lu harus bikin jadwalnya. Bayangin kalau misalnya lu cuma dikasih waktu 5 hari, sedangkan lu nulis konsep sampai 4 hari, otomatis syuting dan ngeditnya berarti cuma 1 hari. Wah, itu berat banget. Yang ketujuh, pastiin semua hal yang dibutuhin ketika syuting itu ada. Jangan sampai ketika udah waktunya syuting nggak taunya ada yang nggak lengkap. Nah, jadi harus pastiin dulu tuh sebelum syuting semuanya udah harus siap. Yang kedelapan adalah semisal lu ngambil peran sebagai sutradara.
ketika ngarahin temen lu untuk acting, lu jangan galak-galak, karena biar gimana temen lu itu bukan aktor beneran. Jadi nggak bisa dibandingin sama aktor yang ada di iklan-iklan TV. Jadi perbandingannya adalah anak-anak sekolah juga yang lagi bikin tugas iklan. Nah itu banyak tuh di YouTube. Yang kesembilan, nah yang kesembilan ini adalah masalah umum untuk anak-anak sekolah yang lagi ngerjain tugas iklan. Nah masalahnya adalah lu sering banget terlalu banyak nongkrong. Jadi usahain selesai secepat mungkin. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ada hal-hal yang bikin jadwal syuting itu harus ditunda. Semisalnya hujan, atau temen lu ada yang dipanggil sama orang tuanya. Nah kalau misalnya lu syuting cepet-cepet, hal-hal kayak gitu bisa diminimalisir. Yang ke-10, nah ini adalah poin terakhir. Kita udah mulai masuk ke tahap editing. Nah di tahap editing ini, anak sekolah itu kan pasti ngeditnya di CapCut ya. Nah kalau di CapCut tuh ada banyak banget efek-efeknya ya kan. Nah ketika milih efek, pastiin efek itu cocok sama konsep video iklan yang udah lu bikin. Jangan sampai lu milih efek karena lu suka, tapi pilih efek karena emang itu cocok sama video iklan yang udah lu bikin. Biasanya gurunya suka nanya tuh, ini pakai efek kayak gini maksudnya apa? Pakai efek kayak gitu maksudnya apa? Nah kalau lu ketika milih efek itu ada tujuannya, lu nggak akan bingung kalau ditanya kayak gitu. Jadi itu adalah 10 tips untuk bikin tugas iklan dari gua. Di konten berikutnya gua akan kasih kalian contoh video iklan yang gua buat sendiri. Iklan itu gua buat tanpa modal, terus juga syutingnya cuma di satu ruangan, terus semuanya gua kerjain secara mandiri, mulai dari penyutradaraan, kameramen, terus nulis ide, terus apa lagi, yang meranin juga gue sendiri. Pokoknya semuanya serba mandiri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sepulang magang.